يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام الرحمن الرحيم، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besarnya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Putra Bapak Fakir, buah hati Siti Aminah, intannya Kota Mekah, dan mutiaranya Kota Madinah, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Jannah Mukmin yang saya hormati, Ustaz-Ustazah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, dan teristimewa kepada kakak-kakak, teman-teman penerus cita-cita bangsa dan agama. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya merangkai kata mengungkapkan rasa melalui tausiah saya yang berjudul Membangun Generasi Muda yang Beradab dan Berakhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adab dan akhlak merupakan fondasi utama yang harus kita miliki. Adab adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan, seperti disiplin, jujur, dan tutur kata. Itu adalah produk dari diri kita. Sedangkan akhlak adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Jika ibadahnya dikerjakan dengan baik, maka keluarlah produk yang dinamakan akhlak. Sebagaimana hadis Nabi yang berjudul Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa orang berilmu dan orang berakhlak dan beradab sudah pasti berilmu. Tetapi orang berilmu belum tentu mempunyai akhlak dan adab yang baik. Imam Syafi'i pun berkata, kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Pergi ke Mekah untuk ibadah, datang bertamu melihat Ka'bah. Semoga tausiah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Ustikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, Allah titipkan dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua titipan nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jannatul Mukmin yang hadir, yang sama kita muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang mulia, imam kita yang selalu membimbing dan membawa kita untuk bermunajat ke Allah. Hadirin kaum muslimin, anak-anak kita, peserta perwakilan lah setidaknya. Rasanya ndak sado kedo. Bara orang pesantren awak Bu? Bu panitia 50 ada? Hah? Lebih ya guru? Bara guru? Saratui lebih lalai. Nah, bayangin tuh, saratui lebih ya. Nah, kalau ada pertanyaan mana saratui itu, kan gitu dia kan? Jadi ini penting, tadi udah muncul anak-anak kita di sini. Bu, lihat aja le Bu. Lama ngantuk kok. Ini gelombang debet kayaknya nih. Ya. Jadi tolong sekali lagi kepada apalagi kalau beko penutupan. Jangan nanti panitia yang disalahkan. Jangan Pemko yang disalahan. Pesantren tak sukses. Ini murah saja itu mengecek itu. Pesantren tak berhasil. Yang tak berhasil tu orang gae membawa anak ke rumah saji karena anak tu ndak anak panitia doh, anak awak. Nah, coba Pak. Masya Allah, syukran. Kita YouTube iklan awak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi, boleh disalia beko penutupan lain ndak batu tui lo jalan ke rumah saji dia ada anak kok. Nyo kadang nak nampak dalam rumah saji nyo lo do. Jadi sekali lagi di sini tidak ada tempat lain. Di tempat lain memang kayak gitu itu kan. Siko masih ramai. Ya, baik Bapak Ibu hadirin, husnul khotimah. Jadi tema kita yang diberikan sama panitia mengejar husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hasanah, ihsan artinya adalah baik. Khatam, penutup. Khatimul anbiya, penutup para nabi. Jadi mengejar husnul khotimah berarti kita berusaha mencari di akhir hayat kehidupan awak tu baik. Bu, lai terang Bu? Lai, ndak orang soko mik kok keluar saja. Jangan beko keluar mik di dalam dak lepek doh gitu kan. Ya. Kalau memang itu tujuan kita, maka yang ndak boleh lepas bagi kita adalah selalu kita di atas ketaatan kepada Allah. Nyo ada husnul khotimah, ada su'il atau su'ul khotimah. Baik di akhir kehidupannya atau jelek di akhir kehidupannya. Karena awak acok mengirim di WA itu. Kalau ada yang meninggal mudah-mudahan husnul WA itu WA. WA ya. Acok awak kirim di WA itu mudah-mudahannya husnul khotimah. Belum tentu. Catatan husnul khotimah itu satu, dia meninggal contohnya dalam keadaan sujud. Itu baik itu. Dia meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Dia meninggal dalam keadaan solat. Ya solat wajib ataupun solat sunnah. Dia meninggal di masjid. Atau dia wafat sedang menuju majlis ilmu. Pai mencari ilmu. Oh jangan sia-siakan tuh Bapak Ibu. Pai mencari ilmu tersebut itu sudah dihitung sebagai jihad.
andaikan awak meninggal dalam perjalanan, itu dijamin masuk surga. Karena memang ada riwayat yang seperti itu. Ada seorang yang membunuh lah 100 orang, membunuh bayangin itu dosa besar itu. 100 orang, satu saja bunuh udah dosa besar, apalagi kalau 100. Tapi dia ingin taubat, pergi ke majelis ilmu, dalam perjalanan nyo meninggal. Dalam perjalanan akhirnya diukur kama panjang ka tampi maksiat tu atau ke majelis ilmu. Apa yang terjadi? Ternyata dia sudah dekat ke majelis ilmu. Nah, kalau nyo tinggal di indah ruang tu nyo pai kamari ke Jannatul Mukmin gua, kubu dalam gua. Dalam perjalanan meninggal nyo, daki nyo kamari. Fahuwa dakhalatul jannah, kata Allah, bawa dia ke surga. 100 orang yang bunuh adalah dosa besar, belum hadir di majelis ilmu, lan tahu sia ustadznya do, belum nampak apa pengajiannya seperti apa, tetapi dia pingin taubat, hadir ke majelis ilmu, meninggal dalam perjalanan, dia berhak masuk surga. Makanya Bapak Ibu, pai wirid tu jangan takui-takui, jangan ragu-ragu, jangan came-came. Iko mali si wirid. Awak tinggal ada ke masjid. Kami dari rumah saja mendengar biasanya. Ndak sama Bapak Ibu mendengar di rumah dengan mendengar masjid tu. Jauh beda. Nah, kalau ingin awak husnul khatimah, lakukan selalu kebaikan. Awak ndak tahu entah kapan, sadang dima, umuah bara, sadang manga, awak akan meninggal. Luqman 31-34. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Sadang dima kamu akan wafat, kata Allah. Itu adalah rahasiaku, rahasia Allah. Kita tidak tahu. Yang jale lakukan kebaikan selalu. Kok kamu meninggal situ meninggallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi catatan kita bisa ketemu dengan Allah dengan cara baik nanti di akhirat adalah amal soleh. Itu yang dibaca di imam awak tadi itu, rakaat pertama. Kalau ibu-ibu lah yang menyimak, bapak ibu, itu tahu tadi itu, bahwa siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan solihan. Dia harus sama soleh. Kalau tidak soleh tidak. Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin, mengejar husnul khatimah itu adalah kita wajib posisikan diri kita selalu berada di atas kebaikan. Lawannya itu su'ul atau su'il khatimah. Meninggal dalam mencaki botol, meninggal dalam membuat maksiat, meninggal dalam ghibah, meninggal dalam keadaan berbuat dosa, atau meninggal sedang di rumah bini orang. Ini kan ada itu. Meninggal dalam keadaan akad perbuatan fahsya wal mungkar, tanda tangan yang palsu, matinya. Itu su'il atau su'ul khatimah itu. Meninggal dalam narkoba. Hati-hati Bapak Ibu. Konyo anak-anak generasi wako dibawa ke rumah saji. Itu dah benar tadi itu. Ustazah siapa mau tadi itu, tampil tadi itu. Kita doakan dia istiqomah. Anak-anak kita ini ledo ayahnya bu, mandehnya do, nyu sorang saja. Berarti ayahnya mandehnya sholat apa mah di tempat lain mungkin mah. Ya kita beranggapan baik saja. Ibu-ibu tolong jaga yang tadi itu dan anak-anak kita yang lainnya. Nyokok kamu menjadi manci dari ketik lebih kuat tu. Paham ya Bu ya? Lah nampak bibit-bibit, tolong bina. Alhamdulillah, makasih Bapak Ibu pengurus, kemudian juga TPQ yang telah selalu membimbing, mengkader anak-anak awak, karena memang berawal dari situ. Terima kasih sekali lagi pengurus masjid. Nyo kadang-kadang ada masjid bagai yang ndak namuah anak-anak ko tampil di situ. Akhirnya ada anak awak, alhamdulillah. Jadi kalau ada anak-anak awak yang cikal bakal, ada kemampuannya dia sekolah agama, tampilkan nyo, suruh nyo protokol,
suruhannya azan, suruhannya iqamah, suruhan jadi imam. Jangan awak nenggaya yo, nenggaya le yo tu mah. Kadang alun betul dah banyak apa awak. Kadang banyak lupa daripada yang takana gitu kan. Jadi tampilkan yang mudah-mudah tu. Kalau ingin kita ngejar husnul khotimah tersebut, harus posisi selalu dalam kebaikan. Karena kematian kita tidak tahu. Entah kapan kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Yang penting kita siapkan diri kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, sekarang kita sudah mulai Bapak Ibu lah masuk awak kini babak penyisihan. Penyemara kau. Udah berapa menit? Kameramen lagi nak hijau-hijau tu. Nya dah boleh lama-lama Bapak Ibu. Awak ke solat. Kinilah masuk babak penyisihan. Lah biasanya lah mulai hilang cie-cie. Lah tasi cie di jalan tu, tadi mah terserak. Akhirnya Mas Haji juga ndak ketemu lagi tu. Rumah ibadah ndak nampak lagi tu. Yang ramai kini kau ditampik bubar. Apa nama itu? Bubar. Bu? Itu. Supaya buat dalok sini tu. Bukber. Kadai-kadai itu banyak kini tu. Ndak percaya sebuah lah. Cari itu situ. Siap bekonyo bubar tu kan goyang-goyang kau. Entah di mana sembahyang solatnya. Itu ada ayah itu, ada mandeh itu. Makanya hati-hati. Anak awak kau perlu kontrol. Perlu kontrol. Nanti jangan disalahkan panitia. Tak boleh saling menyalahkan kita. Kita orang tua. Kalau ingin anak soleh dan soleha, malam tadi itu Pak Sekda itu di para keraka di Jamiatul Ibadah Baji, Pak Andre, itu beliau juga menyampaikan, apalagi kini judi online, pinjol menjelang lebaran gua, pinjaman online, itu mencerkam sekarang itu, sangat luar biasa. Hati-hati, tidak usah dipaturuian bana, sederhana saja. Jadi jangan sampai kita terjerat dengan hal-hal sifatnya yang tidak baik, yang akan menghancurkan kehidupan kita masa yang akan datang. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari inti dari tema kita ini adalah mengejar husnul khotimah. Posisikan diri kita selalu berada di dalam kebenaran dan kebaikan. Contoh kecil, Bapak Ibu, pai kama sajo tolong jago udua kan biasa dah. Udua. Itu sudah ciri-ciri husnul khotimah nanti itu. Contohnya, ibu pai ke kantor, pai sekolah, pai garajo, pai kama sajo udua dulu. Memasak atau segala macamnya udua dulu. Atau pai ngajar udua dulu. Nyampang awak meninggal dalam keadaan perjalanan tu, meninggal dalam keadaan suci, taharah. Jawabannya surah 2 ayat 22. Ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada taharah di situ. Allah cinta, Allah sayang terhadap hambanya yang taharah, menjaga wudu. Jadi kalau ada anak-anak awak, Bapak Ibu guru, dosen minta izinnya, Pak, awak izin kama, tanya dulu. Pak SKJ, Pak, senyum. Sasak kajamban. Apailah, tapi uduk balik yo. Kalau anak dah tak biasa, senyum. Awak nak kan solat dah, Pak. Itu. Nya ada jawabannya tu. Maka teorinya solat wajib pakai wudu. Wudu bukan hanya untuk solat. Analoginya, satio onde-onde biasanya boleh. Indak satio nan boleh do onde-onde. Kok bahasa bohong kambing di luar tu boleh itu ndak onde-onde itu do. Jadi itu teorinya. Pakai wudu tarui. Bu ya. Itu contoh salah satu kecil itu. Kalau ingin kita posisi dalam kebaikan. Nyo cahaya saja tu. Coba bayangin, siap kajamban tu kan najis itu. Masa najis dibawa kemana-mana? Awak kadang-kadang di WC itu awak tegur tu. Kalau kadang bagai, abang pipis tadi ya? Iya. Uduk lagi tu. Masa abang tak uduk bawa kemana-mana najis? Iya Ustaz. Ndak iya tu. Uduk balik. Najis itu. Yes. Nya kadang-kadang dakwah ke perlu penekanan pula itu.
Sampaikan ke diri awak biasakan. Kalaulah keluar dari kamar kecil tu, buang air kecil, buang air kadang, pastikan diri awak berwuduk kembali. Kalau tidak, najis kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul